Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Lewat sejumlah amalan yang dapat dilakukan oleh umat Islam ini akan mendatangkan kebahagiaan, kepuasan, kedamaian hati, dan terbukanya pintu-pintu langit bagi mereka. Amalan ini juga telah dicontohkan Rasulullah SAW sebelumnya. Ini akan memberikan manfaat terbesar bagi seorang hamba hingga terbukanya pintu langit. Berikut sejumlah amalannya. 1. Berdoa di sepertiga malam. Pada setiap malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila sudah sepertiga malam tersisa, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Pintu-pintu langit dibuka, kemudian Dia membentangkan tangannya seraya berfirman, 'Adakah pemohon agar dikabulkan permohonannya?' Dia senantiasa seperti itu hingga terbit fajar." Hadis riwayat Ahmad. 2. Membaca doa iftitah. Ketika kami sedang sholat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari suatu kaum mengucapkan, "Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi katsirau wa subhanallahi bukratan wa asilah." Lantas Rasulullah SAW bertanya, "Siapa yang mengatakan begini dan begini?" Lelaki tersebut menjawab, "Saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku sangat heran karena dengannya pintu-pintu langit telah dibuka." Ibu Umar berkata, "Oleh karena itu aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. 3. Menunggu waktu sholat. Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, "Kami telah sholat maghrib bersama Rasulullah SAW. Di antara kami ada yang pulang dan ada juga yang tetap berada di masjid. Tiba-tiba Rasulullah datang dengan tergesa-gesa dan nafasnya tersengal-sengal sambil mengangkat kainnya hingga terlihat lututnya. Beliau bersabda, 'Bergembiralah, ini Rabb kalian telah membuka salah satu pintu langit sambil membangga-banggakan kalian kepada malaikatnya seraya berfirman, lihatlah hamba-hambaku, mereka telah menyelesaikan satu sholat dan sekarang mereka menunggu sholat berikutnya." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 4. Doa orang yang berpuasa, imam yang adil dan orang yang terzalimi. Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak tertolak, yaitu seorang yang berpuasa hingga berbuka, seorang imam atau penguasa yang adil, dan doanya orang yang dizalimi. Allah akan mengangkat doanya ke atas awan dan membukakan baginya pintu-pintu langit seraya berfirman, "Demi kemuliaanku, sungguh aku akan menolongmu meski beberapa saat lamanya." Hadis riwayat Tirmizi. 5.
doa setelah azan dikumandangkan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmuda alladzi wa'adtah. Artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, dakwah tauhid, salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah kedudukan yang tinggi dan fadilah kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom atau kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan padanya, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Hadis riwayat Abu Daud. 6. Doa orang tua kepada anaknya. 3 macam doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan pada ketiganya, yaitu doa orang yang dizalimi, doanya orang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.